Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. PDI Perjuangan menambah sederet pengacara untuk membela Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan KPK di sidang kasus suap dan perintangan berkaitan buron Harun Masiku. Ada sejumlah nama yang mengisi daftar panjang pengacara Hasto, salah satunya mantan jubir KPK Febri Diansyah. Pengacara Hasto Roni Talapesi mengatakan kliennya akan segera disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 14 Maret 2025. Roni juga memperkenalkan timnya yang akan membela Hasto untuk melawan KPK. Ada 17 nama yang akan mendampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tim pengacara dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Roni mengatakan tim hukum ini merupakan kolaborasi antara tim hukum dari partai dan juga yang berlatar belakang non-partai. Saat ini proses hukum akan memasuki persidangan dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full profesional. Berikut saya sampaikan nama-nama tim pengacara. Pertama, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM sebagai koordinator tim hukum Mas Hasto Kristianto. Kedua, Dr. Magdir Ismail SH LLM. Ketiga, saya sendiri Roni Talapesi SH MH. Keempat, Arman Haris SH. Kelima, Febri Diansyah SH selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Keenam, Dr. A. Patra Mijaya, SH LLM. Ketujuh, Dr. Erna Ratnaningsi, SH LLM. Kedelapan, Yohanes Oberlin Tobing, SH. Kesembilan, Alfon Kurnia Palma, SH MH. Kesepuluh, Dr. Rashid Ridho, SH MH. Ke-11, Dr. Duke Ari SH.MH CLA. Ke-12, Abdul Rohman SH. Ke-13, Triwiono Susilo SH. 14, Willy Pangaribuan SH. 15, Bobby Rahman Manalu SH.MH. 16, Rory Sagala SH. 17, Anissa Eka Fitria Ismail BA Hons LLM MA SH. Proses yang berjalan adalah proses hukum yang seharusnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi kalau kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh pihak KPK, terutama terkait dengan penundaan persidangan, itu yang kami sebut sebagai cara akal-akalan agar supaya tidak ada putusan pra-peradilan. Saya bisa mengatakan ini karena pada hari Kamis minggu lalu, ya, penyerahan tanggal 6 dilakukan penyerahan tahap kedua, ya, yaitu dari penyidik kepada penuntut umum. Sementara sehari sebelumnya kami sudah menyampaikan permohonan kepada KPK agar kami diberi kewenangan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan. Nah, apa yang menjadi jawaban dari penyidik yang saya kira perlu saudara-saudara ketahui ketika dalam pertemuan pada tanggal 6 itu, mereka katakan penyidik belum mendapatkan disposisi dari Direktur Penyidikan, sehingga itu diabaikan dan mereka... Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menandai babak baru dalam kasus suap Harun Masiku. Namun Hasto melawan penetapan tersangka dengan mengajukan pra-peradilan.
KPK resmi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku sehari menjelang Natal, Selasa 24 Desember 2024. Hasto disebut secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. KPK menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif menggantikan Nazarudin. Proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Hasto Kristianto menyampaikan sikapnya. Ia mengaku tetap menghormati keputusan dari Komisi Anti Rasuah tersebut. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Meski menghormati keputusan KPK, Hasto mengajukan pra-peradilan untuk menguji keabsahan penetapannya sebagai tersangka. Kubu Hasto menilai penetapan tersangka Hasto oleh KPK tidak sesuai prosedur. Namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, mengatakan tidak dapat menerima permohonan pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan tersebut. Pertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Atas putusan itu, kubu Hasto kembali mendaftarkan pra-peradilan kedua melawan KPK. KPK tidak mempermasalahkan pengajuan kembali gugatan pra-peradilan, namun pemeriksaan Hasto sebagai tersangka tetap berjalan.